untuk yang pengalaman lain lomba bakro yang tinggal harapan kita dengan harapan pemerintah sesuai harapan kita untuk pencapaian produksi minimal kita projakut minta harapan yang Pak. Projakut berarti akhirnya ada best daripada itu urus akhir ya. Akhirnya yang 16 tapi harus diterima itu. Cara bedanya butuh jakut mencoba best tadi. Jadi harapan pemerintah juga Aceh yang ditargetkan 7 juta lebih untuk ton tadi. Kembalikan ke belang yang baru. Nah, rencana mungkin akan ke belang baru. Ya. Jadi dalam halnya dalam proses tak belang barunya le proses. Bukan hanya membaca dajak belang, kamu belusun, hasil ini tetap sama. Jadi setiap tahun jangan saya harapkan karena urung pi utama Pak. Dari keluarga sindrom menjadi 2 dan segala macam ini menyumbang dalam kondisi yang dua haji macam sama. Hasil di macam sama urung yang kedua ramai ya. Jadi sudah pasti jadi halnya faktor-faktor yang harus kita ketahui. Jadi untuk urung kalimo yang maju dan kita sama jadi dengan dua lahan yang sama nanti hasil di wujud contoh 2 kali. Benar bertahap dan lebih mudah dan lebih hemat. Lebih hemat pupuk. Apabila menyebut pupuk madum kalau menyebut tambah hektar, tiba-tiba air tergenang banjir mengalir. Dari tanaman yang organik itu akan menjadi lebih mahal. Contoh, salah satu hasil kenapa makan di Aceh Tengah ini menjadi lebih mahal harganya. Apa itu yang dibuat? Sama ekonomi mikro tadi dibuka itu perlu diperhatikan juga. Apakah semua kita di sini petani tidak Pak, dari pedagangnya juga harus kita bantu juga, mungkin dari permodalannya, mungkin dengan usahanya selama ini tingkat keuntungan di usaha dagangnya hanya 100.000 dengan disekop. Dan yang terakhir ada apa kira Pak? BUMK. Ya. Yang kelima ada BUMK. Nah, di hari kemarin di samping kita ada menu makan siang ya, tetapi kita ada menu yang ini ya. Menu yang ini kalau kita makan siang habis, sorenya makan lagi. Tapi kalau hasil pelatihan ini kita implementasikan ya, ini betul-betul kita pahami, ini seumur hidup bisa kita amalkan Bapak Ibu sekalian ya, terkait masalah pengelolaan tanah, kemudian masalah pemupukan, ada pengendalian hama, ada pengelolaan pupuk kompos, ada BUMK. Nah, tentu Bapak Ibu sekalian, untuk pengelolaan tanah ini kan ada beberapa macam, ya. Ada 4 sumber untuk pengelolaan tanah. Kira-kira Bapak Ibu, menurut Ibu, yang satu apa kira-kira? Ada 4 unsur untuk pengelolaan tanah. Dapat baju nggak Pak? Hah? Dapat baju nggak? Kalau nggak jawab nih. Dapat baju. Yang warna kalau warna kalau
hak harubah je karena guna tanah lumi itu gitu. Kan hana muri uruk je kan. Jawa hanya tanah. Orang ubah. Yang ketua panitia. Hang Ojut. ni kudu menang. Gambet ni ketua apa puno apa tempu pun 50-an tu. Banyak ragam ka agak jujur jentoh rinang ban. Jangan najak keluar dua. Ada nyamak yang mana nak oi. Sahabat-sahabat sekalian, ini adalah hasil dari pelatihan selama 2 hari ya. Ini adalah implementasi dari hasil pelatihan dan program yang dilakukan ini adalah salah satu program yang untuk program daripada Kemendes, yaitu di One Pileg One Product ya. Kemudian kita berharap dari hasil daripada pertanian perbadian ini bisa dikelola oleh BMK, dan juga lagi-lagi kita berbicara masalah program prioritas daripada pemerintah. Hasil pelatihan selama 2 hari sampai hari ketiga ini praktek. Menurut di lapangan kita praktek mungkin lebih mudah dan istilahnya lebih irit pembibitan. Nah, itu misalnya hasilnya orang insyaallah ada ini depan meningkat. Harapan saya dengan adanya desa ini mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh petani yang sebaik-baiknya supaya ada peningkatan hasil untuk yang akan datang dan kemakmuran petani supaya ada perubahan. Alhamdulillah pelatih sangat mengesankan, sangat bisa kami terima karena memang cara pemberi saran itu memang benar-benar mengenai sasaran, tepat sasaran. Dengan ada desa ini bisa membantu masyarakat khususnya pertanian padi pemukiman Pamu Kecamatan Barat. Ya kami minta kepada pemerintah supaya istilahnya membantu atau sebagai penyuluhan dari bapak-bapak yang terkait dengan pertanian juga kami harap kepada baik Kementerian Pertanian dan Pertanian, insyaallah kami minta kepada masyarakat semoga ini ke depan terdapat dewan baik dari kecamatan maupun dari kabupaten sampai provinsi sampai pusat, kami itu yang kami harapkan kepada Bapak masyarakat desa itu sangat membantu. Adanya dana desa, ya kami sangat bantu masyarakat untuk kayak terima padi ini, ya kami bersyukur karena ada desa. Ini pola lama yang pernah diterapkan oleh masyarakat Pemukiman Pamu, pola penanaman secara turun-temurun yang sudah dilakukan. Yang informasinya menurut masyarakat yang ada di pemukiman ini potensinya sangat minim sekali. Dari sebelumnya penghasilan sini per hektar terhitung 4 ton. Ini nanti akan kita bandingkan dengan proses yang peserta dari pelatihan, nanti akan kita bandingkan hasil dari keseluruhannya itu bagaimana, mana yang terbaik, dan mudah-mudahan ini bisa membawa perubahan ke masyarakat. Dengan adanya pelatihan ini dapat meningkatkan hasil daripada produktivitas hasil pertanian yang selama ini ya kita dapat melihat dengan mekanisme-mekanisme yang berbeda tentunya dibandingkan dengan hasil-hasil pelatihan sekarang ini. Nah, ini ada salah satu proses penanaman ya. Ini ada sebelum pelatihan. Yang ini sebelum pelatihan ya. Ini adalah hasil daripada pelatihan. Ini akan dijadikan demo oleh para masyarakat. Di sini masyarakat bisa melihat bagaimana hasilnya, begitu. Nah, seumpamanya ini memang berhasil, maka masyarakat yang ada di pemukiman Pamu ini akan menggunakan metode yang seperti ini. Inilah hasil implementasi dari pelatihan selama 2 hari ini yang dilakukan oleh masyarakat ini. Ini nanti akan dijadikan sebagai contoh sebagai pembelajaran mereka supaya pola tanam yang ada di
daerah sini bisa mengikuti apa yang sudah diajarkan. Ini gunanya adalah untuk meningkatkan hasil panen yang sebelumnya 4 ton, dan ini yang kita harapkan dengan pola seperti ini bisa mencapai minimal 8 ton per hektar. Alhamdulillah antusias masyarakat dalam melaksanakan uji praktek ini sangat baik sekali, sehingga yang kita harapkan nanti implementasi selanjutnya itu bisa diterapkan oleh seluruh masyarakat yang ada di pemukiman kami ini. Ini pelatihan yang diadakan oleh desa yang bersumber anggaran dari anggaran dana desa, memberati pemberdayaan petani padi di kawasan Liman Pame, Kabupaten Aceh Tengah. Setelah selesai hari ini dengan diakhiri dengan praktek setelah materi di ruangan tentang tanaman padi, cara menanam padi dan pengendalian OPT. Tentang tanaman padi yang dilaksanakan 2 hari berturut-turut. Kemudian kita akhiri dengan praktek pada hari ini. Mereka menanam tanda tanam legowo 21, 31 dan 41. Kemudian pembanding adalah secara cara teknik cara lama yang pernah dilakukan di 4 desa ini. Saya sangat bangga karena partisipasi masyarakat desa ke-4 desa di sini bersama-sama melakukan selaku peserta pelatihan di ruangan. Mereka sangat antusias melakukan perubahan dengan menimba ilmu serta keterampilan, sehingga diharapkan ada satu perubahan untuk 2018 ke depan. Hasil produksi di sini baru 1 ton per hektar. Kita harapkan ke depannya setiap musim ada peningkatan produksi hingga mencapai target yang diinginkan oleh pemerintah, yaitu mencapai minimal 8 ton per hektar. Jadi kita lakukan berbagai cara tanam atau metode atau inovasi yang kita bawakan ke desa ini untuk melakukan penanaman dengan cara legowo 2141 ini. Kita harapkan mereka menjadi sebuah pilot project atau sebuah percontohan untuk di kawasan Aceh Tengah ini. Saya ini adalah peserta daripada pelatihan ya, selama 2 hari dilakukan. Ini adalah ada Bapak Rejo Paya Tampu, kemudian Bapak Rejo daripada Merangin Paya dan Pelarawan. Tentunya yang dilakukan ini terdiri dari 4 kampung yang ada di Liman Pame. Tentu membawa efek yang sangat positif ya tentunya dari hasil pelatihan ini. Nah, kira-kira menurut Pak Rejo ya, Pak Jalil ini dari Merangin Paya, kira-kira hasil dari pelatihan ini ya inginnya bagaimana? Ya, kami ini melanjutkan kehidupan supaya pendidikan ini mereka ini ya ada ada Kalau daripada Kelarawan ini Pak, kira-kira bagaimana harapannya Pak dengan adanya pelatihan ini? Kami yang pertama masalah pelatihan ini mungkin ini yang pertama kalinya, mungkin yang kedepannya kita adakan lagi supaya harapan kami ada peningkatan nanti hasil petani masyarakat. Dan kami mohon kepada pemerintah daerah, baik pun pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, yang selama ini kami masalah irigasi Pak. Irigasi yang selama ini kami masih pakai cangkol gitu. Ya, maksud kami sesuai dengan usulan masyarakat, kami selaku perangkat kampung atau raja kampung bisa bangunan irigasi ini secara permanen seperti yang di daerah lain. Kita lakukan adalah memang salah satu mendukung untuk program daripada Kementerian Desa ya. Program Kementerian Desa itu ada 4 bidang Bapak-Bapak sekalian. Yang pertama adalah One Village One Product. Harapannya ya, setelah kita adakan pelatihan ini kita bisa dapat mengunggulkan produk yang ada di kita. Tentu sekarang produk unggulan kita adalah padi. Kemudian ada BUMK. BUMK ini harapan kita ya. Ini setelah ada hasil pertanian ini dapat dikelola oleh BUMK. Nah, sementara ini kita dapat melihat bersama, ini kan pengelolaannya belum maksimal. Harapannya kita bisa mendirikan badan usaha antar desa ya, atau badan usaha antar kampung. Ini di hasil daripada pertanian ini dapat dikelola ya, baik itu di segi pemasarannya, kemudian pengolahannya itu dapat dikelola oleh BUMK-nya. Kemudian kita embung desa.
kampung desa ini kan dapat tempat untuk menampung air. Ya, tentu di kita ini kan sangat berpotensi untuk menampung air. Ya, itu salah satu programnya. Kemudian di program keempatnya adalah ada sarana olahraga. Tentu kalau kita melihat sekarang ini sarana olahraga yang ada di kita ini memang sudah ada, tapi memang alangkah baiknya ini kita bisa maksimalkan lagi. Nah, begitu kira-kira. Menurut perwakilan daripada masyarakat ini kan mengikuti pelatihan selama 2 hari ini, Pak. Ya, ini kan masyarakat, artinya memang sebelum ini sudah pernah dilakukan pelatihan kira-kira. Yang pertama kali khusus seperti pertanian. Ya, ini kan untuk anggaran ya yang dilakukan untuk pelatihan ini kan dari dana desa nih, dari program PPKMD, program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kira-kira nih, kalau menurut Bapak sendiri ya, ini bermanfaat nggak di dana desa ini? Ya, insya Allah kan depan berkarya. Insya Allah dari kesempatan ada pandangan dari pihak terkait baik di kecamatan maupun ada dari provinsi dan pusat. Insya Allah ini ke depan kami selaku masyarakat mengucapkan banyak terima kasih dan supaya ini ke depan ada pelatihan lagi supaya kami selaku masyarakat yang belum mengerti yang awam bisa ke depan akan bagaimana layaknya kita dalam pelatihan baik teori ataupun praktek. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Jokowi. Terima kasih Dana Desa. Terima kasih Pak Jokowi.